Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang boleh kami persembahkan kepadamu. Engkau boleh berkenan hadir. Kami percaya Tuhan, walaupun kami memuji di rumah kami sendiri, Engkau boleh memberkati puji-pujian kami, menerima persembahan pujian kami. Berkati hamba-Mu yang melayani, dan berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Ini hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, Engkau menyempurnakannya Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan Yesus, berkenanlah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang kesalehan hidup di dalam doa. Jadi tema firman-Nya Tuhan ini adalah kesalehan hidup di dalam doa. Sudah 1 tahun ini kita mengalami pandemi ini. Sudah cukup lama kita beribadah di rumah. Pertanyaannya adalah seberapa jauh hidup rohani kita. Seberapa jauh kesalehan hidup kita pertahankan. Kita tidak ke gereja tapi tetap beribadah di rumah. Tapi pertanyaannya apakah saudara masih hidup saleh di dalam Tuhan? Dalam Injil Matius pasal 6 Tuhan Yesus berbicara tentang 3 kesalehan. Kesalehan itu ditunjukkan dengan sedekah, persembahan. Saya tidak bahas tentang persembahan sedekah ini. Kesalehan yang kedua itu ditunjukkan dengan berdoa. Dan yang ketiga berpuasa. Saya tertarik untuk berbicara tentang yang kedua. Kesalehan yang kedua tentang berdoa. Jadi 3 kesalehan yang kita tunjukkan kepada Tuhan, itu 3 hal. Tuhan Yesus ajarkan dalam Injil Matius pasal 6. Sedekah, persembahan, atau berdoa yang kedua, dan yang ketiga berpuasa. Tapi ingat ya, kesalehan ini bukan kunci untuk masuk surga. Enggak. Sesudah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan kesalehan kita kepada Tuhan Yesus sebagai orang percaya, sebagai orang yang diselamatkan. Bagaimana menunjukkan kesalehan? Dengan sedekah, dengan berdoa, dengan berpuasa. Nah, hari ini kita melihat tentang kesalehan hidup dalam doa. Mari kita melihat Injil Matius pasal 6 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Injil Matius pasal 6 ayat yang kelima sampai 6 akan saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, bicara tentang kesalahan hidup dalam doa, yang pertama sadari bahwa doa itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi bagian yang pertama tentang kesalahan hidup dalam doa, doa itu hubungan pribadi, privat kita dengan Tuhan. Nah, sama seperti beginilah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa eh, hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti antara suami dan istri. Ada hubungan yang intim, ada hubungan kedekatan. Nah, kalau saudara orang yang dekat dengan Tuhan, saudara orang yang saleh, maka saudara akan memiliki hubungan doa dengan Tuhan. Nah, prinsip yang dikatakan di sini hubungan itu, doa itu hubungan pribadi. Yang pertama, kalau kamu berdoa jangan seperti orang munafik. Nah, kalau kata munafik itu apa? Kata munafik itu seperti aktor ya. Nah, dalam bahasa bahasa asli Alkitab kita, bahasa Yunani, dikatakan apabila kamu berdoa jangan seperti orang munafik. Nah, istilah munafik itu sama segini lah. 2000 tahun yang lalu istilah ini dipakai ketika seseorang melakukan apa ya?
suatu drama di panggung. Jadi seorang aktor atau seorang aktris, dia sedang memerankan orang lain. Jadi kata munafik ini bisa berarti juga pakai topeng. Ingat ya, pakai topeng berarti orang itu sedang berbicara, orang itu sedang bertindak, merasakan apa yang orang lain. Dia tidak sedang memerankan dirinya sendiri. Dan tujuan seorang pemain drama, orang lain berkata, wow, kagum. Ingat ya, kalau ibu-ibu suka suka nonton sinetron atau K-drama ya, drama Korea. Wow, ibu-ibu pasti kan seperti ini. Aduh, kok bisa seperti itu? Kenapa? Aktor itu begitu pandai memerankan perannya. Dan orang lain sudah terkagum-kagum. Nah, prinsip yang pertama hubungan kita pribadi dengan Tuhan, kesalehan kita, itu bukan seperti seorang aktor. Ingat ya, kalau kita punya anak nih, ini punya anak nih ya, anak kita lagi ngambek. Lalu saya jadi ingat ya waktu kecil ya, waktu anak dia minta sesuatu, lalu papa mamanya berkata, "No, enggak." Lalu apa yang terjadi dengan anak itu? Nangis. Saya lihat dari jauh. Kalau enggak dilihat, dia berhenti nangis. Tapi kalau papa mamanya lewat, lalu soalnya lebih keras lagi. Itu main drama itu. Nah, Alkitab mengatakan hal yang sama, prinsip yang sama. Kalau kita berdoa, itu bukan buat drama kepada Tuhan. Saya pakai HP ini tadi itu untuk bikin stopwatch ya, atau berbunyi, sorry. Nah, misalnya ketika orang berdoa, lalu orang tulis status doa atau bikin status di medsos, di Facebook, di Twitter atau di Instagram. Wow, Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan ini bagian yang pertama, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ingat, doa itu kesalehan kita kepada Tuhan itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Tapi kalau kita bikin drama, Alkitab mengatakan kepada kita sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini istilah Alkitab, istilah kuno dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ini seperti gini ya, ini seperti seorang yang sedang berbisnis. Saya dengan Pastor Henau misalnya, saya sedang berbisnis, ya misalnya, saya nggak seorang gembala ya, saya bukan businessman. Nah, ketika bisnis transaksi kami sudah selesai, maka saya mendapat bukti tanda pelunasan. Kalau kita sekarang namanya kwitansi. Oh, sudah lunas. Nah, kita mengatakan kalau kesalehan kita ini seperti drama, orang lain melihat, Alkitab mengatakan kita sudah dapat bayaran dari Tuhan. Apa? Orang lain cukup kagum. Tapi tidak ada berkat dari Tuhan. Tidak ada upah Bapa Surgawi. Ingat prinsip kesalehan kita. Bukan untuk sesuatu yang dipamerkan atau drama di depan orang lain. Alkitab mengatakan masuk kamarmu, tutup dan berdoalah. Bukan untuk dipamerkan. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang anak kecil, dia kepingin, "Mah, aku kepingin sepeda." Ngomong dong sama papamu. "Pa, minta sepeda dong. Teman-teman lagi sepedaan nih." Tapi apa yang terjadi? Wow, anak itu berkata dijanjikan papanya, "Ya nanti." Nah, setelah dia ikut ibadah sekolah minggu online, diajari berdoa, wah dia dengar sebuah firman Tuhan seperti ini, lalu dia masuk kamar, dia berdoa. Tapi dia sengaja buka pintunya. Tuhan Yesus, suaranya keras sekali. "Sinyo mau sepeda Tuhan Yesus." Lalu mamanya lewat. "Yo, kalau doa itu enggak perlu bersuara keras. Enggak boleh ya, Tuhan Yesus pasti dengar." Tahu enggak anaknya berkata apa? "Betul Ma, Tuhan Yesus pasti dengar. Tapi papa juga perlu dengar." Katanya begitu. Saudara pernah memikirkan seperti itu?
Alkitab mengatakan tulis berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Saudara harus bisa sedikit membayangkan ya, saya sedikit menggambarkan kira-kira seperti ini. Orang Yahudi pada 2000 tahun yang lalu pada masa Tuhan Yesus, rumah-rumahnya nggak seperti kita. Kita punya rumah atapnya, wubungnya itu kan lancip biasanya begitu ya. Nah mereka itu flat. Nah sama seperti altar kita ini ya, di gereja kita ini. Nah jadi atap yang di atas itu seperti deck. Kalau kita bilang seperti cor-coran, kalau kita sekarang ya. Tapi mereka lain ya, mereka ambil dari kayu-kayu lalu ditumpuki dengan lumpur dan dikasih ubin biasanya, flat, rata seperti itu. Nah biasanya di tempat itu mereka suka ambil satu tempat di ujung untuk berdoa supaya orang lain tidak lihat. Kenapa? Karena orang Yahudi kebanyakan pada masa itu rumahnya tidak berpintu. Jadi agak susah ya, mereka pasti akan cari tempat tersendiri khusus. Kamar itu apa ya, istilah tamion. Tamion itu biasanya gudang tempat penyimpanan. Nah, satu-satunya tempat yang biasanya punya pintu itu tempat penyimpanan barang-barang mereka. Sederhana firman Tuhan berkata kepada kita. Kesalehan itu, yang pertama itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Cobalah untuk mematikan HP. Cobalah untuk tidak apa ya, distract melihat dengar mau lihat TV sambil lihat apa. Wow, dengar agak susah bagi kita. Gini aja sederhana. Kalau kita kerja, kita konsentrasi. Kita bisa disiplin. Tapi masalahnya ketika orang Kristen hidup dalam kesalehan, kerja saja bisa disiplin, tapi doa nggak mau disiplin. Doanya bolong-bolong, doanya males. Harus punya jadwal janjian untuk ketemu Tuhan setiap hari. Ada seorang ibu-ibu yang pergi ke ibu-ibu kaum wanita ya. Dia sedang berkunjung ke rumah seorang emak yang baru sakit saja sembuh, habis sakit sembuh, lalu dikunjungin. Jadi ibu-ibu wanita, kaum wanita ini datang ke sana lalu mengunjungi, halo mak apa kabar? Kasih bicara ngobrol-ngobrol, kasih kue, kasih sembako. Ya senang sekali. Waktu mau pulang beberapa ibu-ibu berkata, mak kami mau pulang. Mak kami mau berdoa untuk emak. Nah emaknya ini bagus berkata gini. Gini cu, nggak usah doa untuk emak. Emak biasa berdoa. Nggak usah doa no emak. Gini aja ya, yang emak nggak bisa itu kora-kora di belakang. Yang gelas-gelasmu dikora-korai semuanya seperti itu. Saya pikir ini emak ini bagus ya. Dia tahu bahwa hubungan pribadinya dengan Tuhan itu luar biasa. Poin yang kedua, kesalehan hidup dalam doa itu ayat yang ketujuh kita baca sama-sama. 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi poin yang kedua ini ingat ya, kesalehan itu dalam satu bagian doa itu bentuk kesalehan kita kepada Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua jangan bertele-tele. Nah ini. Oke, saya kasih ilustrasi ya. Ini cuma joke saja. Ada seorang namanya kita kasih nama siapa ya? Bang Toyib saja. Bang Toyib ini anak tunggal saudara. Jadi suatu ketika Bang Toyib ini mendambakan dia punya kekasih. Dia sudah lama laki-laki yang sudah membujang tidak menikah-menikah. Dan keluarga besarnya bertanya, kapan kamu kawin? Kapan kamu kawin? Dari tahun ke tahun dia berdoa kepada Tuhan untuk dikasih jodoh tapi tidak pernah terkabul. Dia akhirnya putus asa setelah mendengar khotbah kalau berdoa itu jangan bertele-tele. Akhirnya disadar, oh berarti doaku salah selama ini. Jadi malam itu dia berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku sekarang tidak minta apapun dari Engkau. Aku hanya minta satu untuk orang lain saja Tuhan. Kayaknya bagus. Aku doa untuk ibuku Tuhan. Ya Tuhan, berilah ibuku
mantu yang baik. Sama aja saudara ya. Doa itu bukan bertele-tele. Dalam bahasa Yunani Alkitab kita ini bertele-tele itu seperti apa ya? Dua kata bentuk kata. Yang pertama itu gagap. Ingat ya kalau orang gagap kan begini. "Ah, saya." Nah, jadi batos sama logos. Logos itu kata-kata. Mengulang-ulangi kata. Makanya bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kata bertele-tele. Kenapa seperti itu? Saudara harus tahu bahwa orang Israel hidup dijajah oleh orang Romawi. Kayak gini sajalah. Orang Israel itu kira-kira ada 4 juta pada 2000 tahun lalu pada zaman Tuhan Yesus. 17% mereka tinggal di Israel. Tapi 83% tinggal di luar negeri yang sebagian besar dijajah oleh Romawi. Dan orang Romawi itu punya kebiasaan. Ketika berdoa itu mengulang-ulangi kata. Kenapa? Karena keyakinan imannya seperti ini. Orang Romawi. Ketika berdoa mengulang-ulangi kata, dewa pasti mendengar. Nah sebetulnya ide yang sama dalam Timur Tengah ya, sama sih ya. Doa itu seperti rapalan. Rapalan yang dihafal. Kayak ginilah. Saudara masih ingat enggak ketika Nabi Elia adu tanding dengan nabi-nabi Baal. Ingat ya, apa yang mereka lakukan? Nabi-nabi Baal, nabi-nabinya Baal itu. Ya Baal jawablah kami, ya Baal jawablah kami, ya Baal jawablah kami. Seperti itu. Jadi ketika orang Romawi di kuilnya, misalnya imam yang memimpin, kalau misalnya saya imam, saya bertugas memimpin doa, saya akan pasti menghafal rapalan doa itu. Tapi kalau saya salah, berarti doanya harus diulangi dari depan. Orang kafir mengandalkan ritual. Tapi Allah mengajarkan, ingat bagian pertama tadi itu. Ini seperti hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan Allah. Allah menghendaki bentuk spontanitas kita kepada Tuhan. Ini masalah, ingat ya, ini doa pribadi kita kepada Tuhan. Sadari bahwa dalam kehidupan kita, Alkitab mengatakan kepada kita, ingat, kadang-kala kalau kita berdoa, kalau di rumah, hampir seperti hafalan. Jujur aja. Tapi Tuhan mau kita ini hubungan yang pribadi. Bukan sekedar hafalan dalam kehidupan kita. Bicara sama Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang terkenal, Pangeran Mimbar, dia berkata, Charles Haddon Spurgeon, dia berkata begini. Doa singkat dan terbaik itu bernilai seperti kompas yang berharga. Paling kecil dalam bentuk ukuran, tapi itu yang mengendalikan arah kapal yang besar. Karena kita pikirkan dalam kehidupan kita, kenapa sih kita harus hidup saleh? Kenapa kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan? Karena itu yang menentukan arah kehidupan kita. Karena itu yang menentukan tujuan hidup saudara dan saya. Mau tidak mau kita harus menyadari dalam kehidupan kita ini. Tuhan mau saudara menyadari bahwa kita harus punya kesalehan. Coba selidiki saja ya, sepanjang tahun ini. Kita ibadah di rumah, ibadah online. Kesalehan kita kepada Tuhan tetap atau turun. Dan kebanyakan orang kalau mau jawab dengan jujur, banyak orang sudah melupakan Tuhan. Ada sebuah penelitian dari Bilangan Research, ya, dia berkata begini, salah satunya 30-40% jemaat Tuhan itu kelihatan sudah mulai yang setia, yang sungguh-sungguh sama Tuhan semakin sungguh-sungguh. Tapi di masa pandemi ini, yang main-main sama Tuhan, yang gak pernah serius sama Tuhan, yang gak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan,
yang hidup saleh sama Tuhan. Makin terlihat. Hari ini saya bukan memarahi saudara. Hari ini saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh ya kita berdoa supaya pemerintah terus bekerja melalui vaksinasi dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Amin. Yang ketiga yang terakhir, sadari doa itu ada satu poin yang kita tidak bisa tahu namanya kemahatauan Tuhan. Ayat yang ke-8, ayat terakhir. Matius 6 ayat ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi bagian yang ketiga ya, ingat ya. Kesalehan kita kepada Tuhan, kan ada 3 kan. Sedekah, doa, dan berpuasa. Saya bicara tentang berdoa. Doa itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan bertele-tele. Tapi yang ketiga, ingat ada satu bagian yang kita enggak tahu. Itu namanya kemahatauan Tuhan. Nah yang luar biasa seperti ini ya. Dalam konteks Matius pasal 6 tadi toh. Sedekah yang dibuat dengan tersembunyi, orang lain enggak tahu, Allah balas. Doa yang dilakukan dengan tersembunyi private, hubungan pribadi, Bapak balas. Puasa yang dilakukan dengan tersembunyi, Allah balas. Saya bukan berkata bahwa kita sedang berbisnis dengan Tuhan. Saya berdoa, saya diberkati Tuhan. Bukan itu poinnya. Itu bukan kayak kesalehan. Orang saleh itu berarti apapun yang terjadi saya tetap cinta Tuhan. Apapun yang terjadi saya tetap berdoa. Apapun yang saya terjadi saya tetap setia. Nah gaya kesalehan orang kafir berbeda. Model bisnis kemitraan. Take and give. Saling menguntungkan. Makanya mereka mengikuti namanya tadi itu rapalan ya. Ingat Allah kita itu bukan seperti itu. Nah kebanyakan saya melihatnya orang Kristen itu seperti ini ya. Kalau lagi butuh sama Tuhan tuh setia sama Tuhan. Kalau lagi susah tuh doanya keras sama Tuhan. Tapi kalau persoalannya sudah tertolong, sudah aman, sudah bebas, sudah merdeka, hutangnya lunas, sakitnya sembuh. Sudah mulai turun lagi drastis. Ada satu ilustrasi. Ada seorang pendeta, gembala sidang, dia dapat tugas ngajar sekolah minggu. Paling susah ngajar sekolah minggu saudara. Saya paling enggak tahan ngajar sekolah minggu karena anak sekolah minggu itu gerak-gerak gitu ya. Nah, waktu dia ngajar sekolah minggu, dia tanya sama anak sekolah minggu, ya kira-kira kelas 2, 3 SD gitu. Yo, kamu suka berdoa? Oh suka om. Kamu berdoa kalau malam mau tidur? Oh, iya om pasti. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Bagus. Kalau gitu kamu bangun tidur, kamu doa lagi enggak sama Tuhan Yesus terima kasih? Ya enggak dong om. Loh kok bisa? Dia spontan jawab. Masalahnya kalau malam kan saya takut. Makanya butuh Tuhan Yesus. Tapi kalau pagi kan terang. Pernah memikirkan seperti ini? Hidup kita orang Kristen itu sama seperti itu. Jangan memain-mainkan Tuhan. Tuhan itu tahu hidup kita. Hari ini saya mau bicara kepada saudara firman Tuhan dengan jelas ya. Doa tidak dirancang untuk memberi informasi kepada Tuhan, Tuhan yang nggak tahu. Tuhan itu tahu. Lalu ngapain kita berdoa? Ngapain kita ngomong? Tuhan mau lihat seberapa kejujuran hati kita. Doa itu memberikan pandangan tentang penderitaan yang kita hadapi. Bahwa saya tidak sendiri. Allah yang maha tahu itu. Dia tahu kesulitan kita. Doa itu akan merendahkan hati saudara. Saya perlu engkau Tuhan.
Saya perlu Engkau Allah. Saya mau tutup dengan suatu cerita, saya ambil dari Christianity Today ya, tahun 2008, kisahnya Julie. Judulnya Not My Job, bukan pekerjaan saya. Jadi Julie ini punya anak namanya Ellison, cewek ya. Mama Julie ini punya anak namanya Ellison. Ellison ini lagi kuliah di luar, luar kota. Nah tiap weekend, Sabtu, Minggu dia pulang. Dan mamanya sebetulnya sedang curiga sama si Ellison ini. Karena dari matanya, ingat ya mama sama anak itu kuat sekali hubungannya ya. Matanya tuh mulai aneh. Dan kekhawatiran Julie mamanya terhadap Ellison, anaknya itu terbukti bahwa kayaknya Ellison ini terjebak narkoba. Lihat ya, ngomongnya tuh mesti tidak punya uang. Kalau ditelepon tuh menghindar, reaksi badannya, berat badannya turun, matanya cekung dan sesekali mamanya lihat ada sayatan. Sehingga itu membuat mamanya Julie itu suka telepon dia berkali-kali. Dan itu membuat Ellison semakin jauh dari mamanya karena merasa jadi polisi mamanya itu. Tapi Juli mamanya makin makin hari makin sedih. Apakah anakku akan terjerumus? Bagaimana kalau dia mati? Bagaimana kalau dia hancur? Bagaimana kalau dia overdosis? Bagaimana kalau dia masuk penjara? Sampai akhirnya mamanya bisa memujuk Ellison, ayo ke terapis. Tapi sesi-sesi konseling itu gagal. Dan adiknya Ellison berkata, Cece masih, kakak masih pakai mah. Juli sudah berubah, mamanya sudah boleh berubah. Karena hidupnya sekarang fokus kepada anaknya. Dia tidak memikirkan Ellison. Hal-hal yang buruk dia pikirkan sampai berbulan-bulan. Sulit tidur, banyak pikiran. Tanpa sadar ketika dia lihat cermin. Walaupun dia bukan memakai. Juli seperti Ellison sekarang. Kayak pecandu. Sudah ada lingkaran merah hitam di matanya. Tidak ada hasil. Wow. Sampai akhirnya Julie, dia ingat Linda temennya, sahabatnya. Pernah mengalami seperti dia. Putranya pecandu, sudah masuk penjara, narkoba lagi. Jadi dia cari. Wah Julie ngoceh tentang kisah hidupnya, cerita tentang anaknya Ellison. Lalu Linda berkata, Julie kamu butuh bantuan. Kamu seperti anakmu, aku gak seperti anakku. Kamu kecanduan sekarang. Kamu kecanduan kekhawatiran. Kamu kecanduan untuk mengontrol. Aku sudah melewati masa-masa itu. Butuh waktu bertahun-tahun bahwa saya tidak bisa mengontrol berkuasa. Tapi kita punya Allah kita yang sanggup berkuasa. Kalau kamu terus khawatir, itu berarti kamu berkata, Allah engkau tak sanggup. Ingat ya, pecandu alkohol itu kayak gini ya. Satu hari minum satu sloki terus minum. Nah kamu tuh sama. Kamu kecanduan khawatir. Dan itu adiktif, nyandu. Dan itu merampas damai sejahtera. Juli itu matanya langsung melek. Wow, benar. Mulai saat itu dia belajar, Tuhan tolong aku. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa. Dia mulai belajar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. This is not my job alone. Saya tidak mau khawatir Tuhan. Saya tidak mau ketakut lagi Tuhan. 2 tahun kemudian Tuhan jawab, Tuhan dengar doanya. Ellison anaknya dijamah Tuhan. Dilepaskan. Ingat ya. Ada masa-masa dalam kehidupan kita. Di mana kita sedang amat jatuh terpuruk. Tapi hidup kita dalam Tuhan. Kesalehan itu. Yang membantu kita kuat. Dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Berikan kami pandangan bahwa kami tidak sendiri, kami bersama dengan Tuhan. Ajarkan kami bisa melihat hidup kami
bahwa kami perlu kesalehan dalam kehidupan kami. Kami mau berhasrat untuk bertemu dengan Engkau setiap hari ya Tuhan Yesus. Bangkitkan kami Tuhan. Semangatkan hidup kami kembali. Berkati Tuhan gerejamu di tempat ini. Berkati gembala. Berkati pelayan-pelayan Tuhan. Berkati kami semuanya agar kami sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan ketika tiba saatnya kami boleh beribadah bersama-sama. Kami adalah orang yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa. Berbicara Roh Kudus dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang bisa berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.